seperti kapal Nabi Nuh, 150 panjang, minimal 25 tinggi, dan minimal 50 lebar. Itu akan diberi nama Ibu Koni Rahakundini. Tapi Pak, ada misalnya Putri Selodong Aceh. Bisa dong. Astaga, MU ada. Kalau Bapak mau kaitan konteks sekarang, ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Bisa dong. Astaga. Sebenarnya saya tuh diundang tidur di sana, di dalam Al-Zaitun. Nah, begitulah akhirnya kemudian saya menolak tinggal di dalam Al-Zaitun, saya tuh tinggal di hotel sendiri, dan baru besoknya saya datang. Bisa dong. By the way, saya dibawa oleh cuma dua sama saya. Beras berkarung-karung buat kita, dan juga buah pisang banyak banget, aduh. Jadi kesimpulannya adalah Ibu Koni lebih memilih pisangnya si Panjul daripada kapal dan tidur di pondok pesantren Al-Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya sahabatku semua, terkhusus kepada orang-orang yang membela si Panji Gumilang, ini saya sampaikan kepada Anda semua. Saya adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan pendapat si Panji Gumilang. Jadi Anda berkomentar apapun dalam pembelaan Anda terhadap dia, silahkan saja, tapi tolong Anda dengarkan juga pendapat saya terhadap ketidakdukungan saya terhadap si Panjul ini. Saya tidak mampu dan tidak sanggup mendukung si Panjul ini karena memang terlalu berat untuk kudukung ya. Sudah pernah saya coba dan paksakan tapi tidak bisa sahabat ya. Karena memang saya tidak bisa mendukung orang yang coba-coba menyalahi syariat Islam. Luruskan dan rapatkan shaf, kata Rasulullah. Nih orang merenggang-renggangkan shaf. Sebaik-baiknya shaf, kata Rasulullah, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nih orang mencampur adukkan laki-laki dan perempuan, dan bahkan laki-laki dan perempuan disejajarkan shafnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lakum dinukum waliyadin, disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini orang ngundang orang non-Islam untuk beribadah di rumah Allah. Na'udzubillah. Inilah diantara banyak alasan saya yang menyatakan saya tidak bisa mendukung si Panjul ini. Itu untuk urusan agama. Lalu untuk urusan negara, saya juga tidak sependapat dengan nih orang. Dia berkata mazhabnya Bung Karno, tapi pro-Israel. Loh, Bung Karno sendiri mengatakan tidak akan pernah ada hubungan Indonesia dengan Israel sebelum Palestina dimerdekakan. Selain itu, orang ini juga menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini, terutama dalam hal perizinan. Tidak hanya pondok pesantrennya, galangan kapalnya, sekarang perusahaan gergajinya juga disegel oleh pemerintah. Lalu dalam acara satu syuro peringatan 1 Muharram Tahun Baru Islam, dia mengundang orang-orang non-Islam untuk memberi sambutan di dalam sebuah masjid. Dan dalam kesempatan itu juga si Panjul ini merayu Ibu Koni Bakri untuk dituliskan namanya di sebuah kapal. Kemudian kami kemarin seperti di DPR sana kumpul karena kami ingin memberikan nama kapal untuk Bu Koni. Secara penyampaian seperti nerima, tapi hakikatnya belum nerima. Maka kemarin beberapa puluh orang kita tanya dan kita sampaikan ide, kami akan memberikan sebuah perahu yang ukurannya mudah-mudahan seperti kapal Nabi Nuh, 150 panjang, minimal 25 tinggi, dan minimal 50 lebar. Itu akan diberi nama Ibu Koni Rahakundini. Yaitu ya sahabat, dia akan buatkan sebuah kapal dengan nama Ibu Koni Rahakundini Bakri ini. Nah, sementara orangnya sendiri itu tidak setuju dan tidak sepakat dengan nama itu. Alasannya juga bisa diterima oleh akal sahabat. Coba kita dengarkan. Jadi begini, saya sampaikan ke beliau di surat terbuka karena kan saya nggak tahu beliau. Jadi akhirnya saya tuh bikin surat terbuka, Pak Helmi. Saya bilang terima kasih banyak, saya Panji, saya sangat hormati. Saya sih bangga banget, tapi Pak, ada misalnya Putri Selodong
Aceh. Dia itu hidup di abad ke-5, abad ke-4, dan dia itu adalah cukal bakal semua kerajaan Islam di Mekah. Di Aceh. Kedua ada Laksamana Maharani. Laksamana Maharani ini sekolah perangnya tuh dengan Turki. Coba perempuan ini satu-satu. Ya kan? Masih 21-an coba. Buat gue tuh itu kan keren. Yang ketiga kalau Bapak mau kaitkan ke konteks sekarang ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, itu pengakuan dari Ibu Koni Bakri sendiri. Kenapa harus nama dia? Masih banyak nama-nama wanita yang hebat yang ada di negara Indonesia ini. Nah, tapi orang ini ngotot juga memaksakan itu kepada Ibu Koni. Itu akan diberi nama Ibu Koni Rahakundini. Tapi Pak, ada misalnya Putri Selodong Aceh. Astaga, MU ada. Kalau Bapak mau kaitkan ke konteks sekarang ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Astaga, Jadi ditolak ya sahabat. Alasannya sangat jelas. Masih banyak wanita-wanita hebat selain dia yang pantas untuk diberikan namanya di sebuah kapal. Itu kalau mau dibuatkan juga. Jadi ini penolakan pertama. Selain itu Ibu Koni ini juga menolak ajakan si Panji Gumilang ini untuk tidur di Al-Zaitun sahabat. Sebenarnya saya tuh diundang tidur di sana di dalam Al-Zaitun. Dia diundang tidur di situ ya sahabat. Ya, jadi ini pengakuan dari Ibu Koni sendiri. Dia adalah diundang untuk tidur di sana. Ya, tapi meski demikian Ibu Koni ini tetap menolak ya sahabat, tidak mau tidur di Al-Zaitun. Ini pengakuannya. Nah, begitulah akhirnya kemudian saya menolak tinggal di dalam Al-Zaitun, saya tinggal di hotel sendiri, dan baru besoknya saya datang. Nama kapal ditolak, tidur di Al-Zaitun juga ditolak, 2 yang ditolak. Akhirnya si Panjul juga berikan 2 hadiah kepada Ibu Koni ini. Apa itu? Yaitu beras yang begitu banyak dan pisang, sahabat. By the way, saya dibawa oleh-oleh cuma 2 sama saya. Beras berkarung-karung buat kita dan juga buah pisang banyak banget, aduh. Jadi kesimpulannya adalah Ibu Koni lebih memilih pisangnya si Panjul daripada kapal dan tidur di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Demikian sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.